Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Resapi tanggal 24 Januari 2023. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan membiarkan kami untuk mendapatkan satu kesempatan lagi untuk hidup. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai kami dan memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus Tuhan kepada kami, supaya kami bisa memahaminya dengan baik. Hanya dalam pengasihan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini atau resapi pada pagi hari ini, saya mengambil judul No More Fear. Ya, tidak ada lagi ketakutan. Kita akan bersama-sama baca di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, ayat yang 1 sampai ke 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Setiap orang di muka bumi ini pasti pernah merasakan takut. Saya pun pernah, saudara ya. Takut adalah rasa yang wajar. Cuma masalahnya kita sering sekali membiarkan rasa takut itu menjadi ketakutan yang menguasai serta mengendalikan kehidupan kita. Ini jelas salah dan tidak boleh dibiarkan. Rasa takut yang berlebihan hanya akan membuat kita tidak percaya dan tidak yakin akan keberadaan Allah di dalam hidup kita. Ketakutan bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita. Karena ketakutan ini, kita mungkin bisa sampai tidak bisa tidur ya. Kalau makan apa-apa jadi tidak enak, ingin melakukan kegiatan-kegiatan apa saja jadi tidak nyaman, tidak sejahtera seperti itu. Di saat-saat kita mengalami ketakutan ini, seharusnya kita mengingat akan kasih Tuhan yang tidak berujung dan berkesudahan di dalam segala hal. Tuhan ada bersama kita di dalam setiap keadaan kita. Di sini Daud meyakinkan kita lewat perkataannya di dalam ayat 1 bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kemudian di ayat 4 ya, sampai ke lembah kekelaman sekalipun, Tuhan akan tetap menyertai. Sekalipun di sekeliling kita ada begitu banyak mara bahaya
yang mengancam keselamatan hidup kita. Tuhan tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Tuhan pasti akan meluputkan kita dari setiap bahaya yang mengintai. Begitupun kita sedang dalam situasi sulit sekalipun, yang masih bergelut dalam pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan benar-benar bisa kita andalkan dalam situasi dan segala keadaan apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebaiknya memang harus mempercayai akan janji Tuhan yang bisa menenangkan kita. Seperti Daud katakan dalam ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Seperti Tuhan menolong Daud, Tuhan pun pasti akan membawa kita keluar dari segala persoalan dan meluputkan kita dari bahaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa besarkah kegelisahan dan kegalauan hati kita saat ini yang sudah ada ramalan-ramalan bahwa di tahun 2023 ini akan gelap atau akan semakin sulit hidup ini. Sebesar itukah kegalauan hati kita saat ini? Nah, hal apa saja yang membuat kita merasa ketakutan dan begitu khawatir? Apakah kita takut jika kita nanti tidak bisa makan, tidak bisa hidup selayaknya kita hidup, atau bagaimana? Sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya kita jangan biarkan hal itu menjajah hidup kita. Kalau kita membiarkan hal itu terjadi, pasti kita tidak akan pernah merasakan kemerdekaan hidup di dalam Tuhan. Karena itu saudara, mari kita bawa dan serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita hanya pada Allah kita. Sehingga kita tidak akan lagi merasa takut. Tidak ada ruang yang bisa untuk rasa takut kuasai di dalam hidup kita. Kita serahkan pada Tuhan bahwa rasa ketakutan itu akan hilang di dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan yang saat ini kita dengar bersama menguatkan hati kita dan semakin menguatkan kita untuk kita tidak memberikan ruang kepada khawatir, takut di dalam hidup kita. Tuhan beserta kita semuanya. Amin.